Perkenalkan, eh, nama saya Diah Rahmatunisa. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pemasaran, kelas C dengan NIM V1323021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Basic Excel. Nah, pada Basic Excel yang satu ini terdapat data absensi periode Januari 2021, di mana di sini terdapat tanggal. Nah, di tanggal ini kita harus menyeting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Kemudian ada waktu, setting waktu pembuatan pukul 10 WIB. Dan selanjutnya ada nomor. Nah, pada nomor ini disesuaikan dengan jumlah data, kemudian nama member, menampilkan nama dengan awalan huruf besar atau huruf kapital, kemudian inisial nama member diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Selanjutnya ada tanggal lahir. Pada tanggal lahir ini nanti diubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, yang pertama ada tanggal. Nah, tanggal ini kita harus menyetingnya pada 9 Maret 2021. Rumusnya yakni yang pertama sama dengan, kemudian teks, kemudian kurung buka. Karena tanggal maka kita ketik date, setelah itu kurung buka 2021 sesuai dengan tahun yang tertera yaitu tahun 2021, kemudian titik koma 3 titik koma 9 sesuai dengan instruksi yang berlaku tadi, kemudian kurung tutup titik koma. Karena ini formatnya tadi date month year, maka kita ikutinya. Jadi titik kita kasih tanda petik dulu, kemudian date, lalu month, kemudian year. Setelah itu kita kasih tanda petik, kemudian tanda kurung tutup. Kita klik enter. Nah, sudah tertera tanggalnya 9 Maret 2021. Kemudian untuk waktunya sama dengan time kurung buka 10 titik koma 0 titik koma 0 kemudian kurung tutup. Kita klik enter maka sudah sesuai dengan setting waktunya yaitu pukul 10 WIB. Selanjutnya ada nomor. Di bagian nomor ini kita ada kurang lebih 8 kolom, maka kita ketik 1, kemudian 2. Nah, setelah itu kita blok, kita klik bagian plus ini 2 kali, akan keluar nomor 1 sampai dengan 8 secara otomatis. Yang selanjutnya ada nama member. Nah, bagian nama member ini rumusnya yakni sama dengan proper, kemudian kurung buka. Nah, selanjutnya pada sheet ini terdapat data absensi, maka kita klik nama yang sesuai, yakni yang pertama ada Verina, kita klik, kemudian kita kasih kurung tutup, kita klik enter. Nah, maka akan tertera nama yakni Verina Natania. Kemudian kita klik 2 pada tanda plus ini, maka nama-nama selanjutnya akan tertera dengan otomatis. Yang selanjutnya ada inisial nama member. Inisial nama member ini rumusnya sama dengan upper, kemudian kurung buka, kemudian right, kemudian kurung buka, B9, nah itu titik koma, kemudian 2 kita beri kurung tutup 2 kali, kemudian kita klik enter. Nah, akan tertera sesuai dengan instruksinya yaitu 2 huruf terakhir dan kapital semuanya. Kita klik plus 2 kali, akan tertera nama-nama, inisial nama member yang selanjutnya secara otomatis. Untuk tanggal lahirnya kita ubah sesuai dengan ketentuan yakni bulan, tanggal, tahun, maka kita blok semuanya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih bagian format cell. Setelah itu kita pilih di bagian date. Nah, di bagian calendar type-nya kita ubah dulu ke bagian Gregorian English.
Setelah itu kita kan formatnya tadi bulan, tanggal, dan tahun, maka kita pilih yang ini, kemudian kita klik OK. Kan secara otomatis berubah sesuai dengan ketentuan yakni bulan, tanggal, dan tahun. Nah, itulah untuk basic Excel yang pertama. Nah, selanjutnya ada basic Excel yang kedua. Nah, pada basic Excel kedua ini sudah tertera data nasabah Bank Sejahtera pada tahun 2021, tanggal rekapnya 31 Maret 2021 jam 12 PM. Terdapat nama depan, nama belakang, nama nasabah lengkap, di mana eh, harus digabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Yang kedua ada inisial namanya. Inisial nama ini dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Selanjutnya ada gender, jenis kelamin, lokasi KCO berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa. Untuk selanjutnya ada kode nasabah, jenis kartu berdasarkan kode nasabah. Apabila S maka silver, G maka gold, I maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Yang terakhir ada jumlah tabungan. Nah, pada jumlah tabungan ini kita harus menyetingnya dengan menggunakan mata uang rupiah. Yang pertama ada nama lengkap nasabah, rumusnya yakni sama dengan, kemudian proper, kemudian kurung buka, concatenate, kemudian kurung buka, B8, titik koma, setelah itu tanda petik, spasi tanda petik, kemudian titik koma, C8, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, spasi tanda petik, kemudian tutup kurung sampai berwarna hitam, kemudian kita klik enter. Nah, akan keluar nama lengkap nasabah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita perlu mengklik tanda plus ini 2 kali. Nah, maka akan keluar nama lengkap nasabah untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor terakhir. Sampai dengan nomor 10. Nah, yang selanjutnya ada inisial nama. Inisial nama ini rumusnya yakni sama dengan upper, kemudian kurung buka, concatenate, nah itu kemudian kurung buka, left, kemudian kurung buka, D8, D8, left, kemudian D8, kemudian titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, mid, setelah mid, kemudian kurung buka lagi, kemudian D8 lagi, kemudian titik koma, 1, kurung tutup, setelah itu saya tambahkan plus, setelah plus 1, kemudian titik koma, kemudian 1, kemudian kita beri kurung tutup sampai berwarna hitam. Kita klik enter. Nah, jika muncul notif seperti ini, maka kita terdapat kesalahan input dalam rumusnya. Maka kita perlu mengeceknya lagi. Concatenate. Oke, ini left, D8, 1, kemudian titik koma, mid, dan D8. Nah,
Seharusnya setelah di 8 ini, setelah ini kita seharusnya find, setelah find, kemudian kurung buka, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, setelah itu titik koma, setelah titik koma, D8, kemudian titik koma, 1. Nah, kita coba untuk klik enter. Nah, jika benar maka akan tertera inisial namanya. Kemudian kita klik 2 kali pada plus ini, akan muncul inisial nama dari nomor 1 sampai nomor 10 secara otomatis. Setelah itu ada jenis kelaminnya, rumusnya yakni sama dengan kemudian if, kemudian kurung buka, F8, kemudian sama dengan tanda petik L, kemudian tanda petik titik koma, kemudian tanda petik, kita ketik lagi. Setelah itu tanda petik, setelah itu kita titik koma, tanda petik perempuan. Kemudian tanda petik, kita kasih kurung tutup, kita klik enter. Nah, akan muncul laki-laki. Kita klik plus bagian kanan bawah ini, kita klik 2 kali, maka secara otomatis yang selanjutnya akan tertera. Kemudian ada jenis kartu. Nah, untuk jenis kartu ini rumusnya yakni sama dengan rubber, kemudian kurung buka if, kurung buka left, kurung buka H8, titik koma, 1, kurung tutup sama dengan S, kemudian tanda kutip, kemudian titik koma, tanda kutip silver, kemudian tanda petik maksud saya, kemudian titik koma, if, kemudian kurung buka left, kemudian kurung buka lagi H8, titik koma, 1, kurung tutup, sama dengan setelah sama dengan silver, setelah sama dengan gold. Setelah itu kita kasih tanda ini, tanda petik G, kemudian titik koma, tanda petik lagi gold, kemudian tanda petik titik koma, gold, kemudian if lagi, if, kurung buka, left, kurung buka lagi H8, titik koma, 1, kurung tutup, sama dengan tanda petik P, kemudian titik koma, tanda petik lagi, kita ketik platinum, setelah itu tanda petik, kemudian titik koma, setelah titik koma, maka kita ketik if lagi, kemudian kurung buka, kemudian left, kemudian kurung buka lagi H8, kemudian titik koma, 1, kurung tutup, sama dengan, setelah itu tanda petik lagi, kita X, tanda petik, titik koma, setelah titik koma kita kasih tanda petik lagi, kemudian ekspresi, setelah itu tanda petik, titik koma,
tanda petik lagi, tabunganku. Kemudian tanda petik, setelah itu kita beri kurung tutup hingga berwarna hitam. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, akan tertera jenis kartu yang pertama yakni silver. Setelah itu kita klik bagian plus ini 2 kali. Secara otomatis nomor-nomor selanjutnya akan tertera. Yang selanjutnya untuk jumlah tabungannya di sini untuk disetting dengan mata uang rupiah, maka kita blok dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kita klik kanan, pilih format cell. Setelah itu kita pilih di bagian accounting. Nah, di accounting ini kan simbolnya sudah rupiah, kita klik OK. Secara otomatis, nah jika keluar tanda seperti ini, maka kita bisa akali dengan lebarkan kolomnya. Kita lebarkan. Nah, maka akan secara otomatis keluar dengan rupiah seperti ini. Nah, itu untuk basic Excel yang kedua. Yang selanjutnya yakni basic Excel ketiga. Nah, di basic Excel ini terdapat data nasabah Bank CBA tahun 2023. Kemudian ada nama, kode nasabah, jenis kelamin, inisial, tanggal lahir, usia, warna buku tabungan, reward, tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, itu untuk yang sheet yang pertama. Nah, untuk ini yang kita pertama kali cari adalah tahun bergabung ke Bank CBA. Nah, bergabung ini kita harus memasukkan rumus. Nah, rumusnya yakni sama dengan footnote, kemudian kurung buka, kemudian right, kemudian kurung buka, C6, titik koma 1, kurung tutup, kemudian titik koma tahun, kemudian titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, akan tertera tahun bergabungnya. Kemudian kita klik ini 2 kali. Nah, secara otomatis akan keluar nomor-nomor selanjutnya. Kemudian ada urutan prioritas. Ini rumusnya sama dengan match kurang buka C7, kemudian titik koma, kemudian prioritas, titik koma 0, kurung tutup. Nah, kita klik enter, akan tertera secara otomatis. Kita klik plus ini 2 kali. Nah, secara otomatis akan keluar data-data berikutnya. Kemudian untuk jumlah tabungan sampai saat ini rumusnya sama dengan kemudian lookup dan kurung buka H7 titik koma tabel 1, kemudian titik koma match, kemudian kurung buka C7 titik koma tabel 2 titik koma 0, kurung tutup, titik koma 0, kemudian kurung tutup. Nah, kita klik enter. Nah, jika value seperti ini, maka terdapat kesalahan. Kita bisa mengeceknya ulang, lookup H7
tabel 1. Nah, seharusnya di sini bukan titik 2. Kita ganti menjadi titik koma. Kita coba enter. Nah, akan tertera. Jika rumusnya benar akan tertera seperti ini. Kemudian kita klik, secara otomatis akan keluar sampai dengan nomor yang terakhir, nomor 20. Nah, itu untuk basic Excel yang ketiga. Untuk yang selanjutnya yakni basic Excel 4, terdapat data nasabah Bank CBE tahun 2018. Nah, di sini terdapat nama, inisial, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kode nasabah, usia, biaya kredit, tenor kredit, dan juga total pinjaman. Di sini kita eh, akan menghitung total biaya kredit, rata-rata total peminjaman, biaya kredit terendah, biaya kredit tertinggi, jumlah nasabah laki-laki, jumlah nasabah yang tempat lahir di Jakarta dengan tempat lahir di Jakarta, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, total peminjaman nasabah perempuan, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, dan rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, yang pertama ada total biaya kredit. Kita masukin rumus sama dengan rumus dari total biaya yakni sum, kemudian kurung buka, kemudian I6, kemudian titik 2, I6, kemudian titik 2, I25, kemudian kurung tutup. Nah, kenapa I6 dan I25? Karena total karena biaya kredit ini terdapat pada kolom-kolom tersebut. Kemudian kita klik enter, maka akan tertera total biaya kreditnya. Kemudian rata-rata biaya totalnya yakni rumusnya average, maka sama dengan average, kemudian kurung buka, kemudian K6, kemudian titik 2, kemudian K25. Kenapa K6 dan K25? Karena total peminjaman terdapat pada kolom K, yakni dari kolom K6 hingga K25. Kemudian kita beri kurung tutup, kita klik enter, akan tertera total peminjamannya. Kemudian biaya kredit terendah, rumusnya ya karena terendah maka min. Kita akan menggunakan sama dengan min kurung buka I6, kemudian titik 2, I25. Kemudian kita beri kurung tutup, kita klik enter, maka akan tertera biaya kredit terendahnya. Untuk yang selanjutnya biaya kredit tertinggi, oleh karena tertinggi maka kita akan menggunakan rumus max. Pertama-tama maka sama dengan kemudian max kurung buka I6, kemudian titik 2, I25, kemudian kurung tutup, klik enter. Nah, akan tertera biaya kreditnya, biaya kredit tertingginya. Kemudian jumlah nasabah laki-laki, yakni rumusnya sama dengan countif, kemudian kurung buka, D6, kemudian titik 2, D25, kemudian titik 2, titik koma, D20, kemudian kurung tutup. Kita klik enter, akan tertera jumlah nasabah laki-lakinya. Kemudian jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta, rumusnya yakni masih sama, yakni countif, kemudian oleh karena nasabah, oleh karena lokasi maka terdapat pada kolom E, sehingga countif kurung buka, kemudian E6, kemudian titik 2, E25,
kemudian titik koma E2 E19. Kita kasih kurung tutup, kemudian kita klik enter. Akan tertera jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta sebanyak 4 nasabah. Kemudian jumlah nasabah perempuannya yakni sama dengan count if yang lahir di Sulawesi. Saya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi rumusnya yakni sama dengan count ifs, kemudian kurung buka D6 titik 2 D25, kemudian titik koma D22, kemudian titik koma E6 titik 2 E25, kemudian titik koma E15. Setelah itu kita beri kurung tutup, kita klik enter. Kemudian yang selanjutnya ada total peminjaman nasabah perempuan. Rumusnya yakni sama dengan sum if, kemudian kurung buka D7 titik 2 D25, kemudian titik koma D9, kemudian titik koma K6, kemudian titik 2 K25, kemudian kita klik enter. Nah, yang selanjutnya ada total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 20 tahun. Yakni rumusnya sama dengan sum if, kemudian sum if kurung buka K6 titik 2 K25 titik koma D6, kemudian titik 2 D25 titik koma D8, kemudian titik koma H6, kemudian titik 2 H25, kemudian titik koma H22. Setelah itu kita beri kurung tutup, kemudian kita klik enter. Yang terakhir yakni rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Rumusnya yakni sama dengan average, kemudian average if, kemudian kurung buka C6 titik 2 C25 titik koma C17 titik koma I6 titik 2 I25. Setelah itu kita beri kurung tutup, kemudian kita klik enter. Nah, akan tertera rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulannya dengan biaya tersebut. Nah, itulah untuk biaya untuk basic Excel yang keempat. Yang berikutnya yakni ada call sheet. Di bagian ini kita disajikan data PT Smartphone Indonesia Maju dengan jumlah smartphone terjualnya sebanyak 20 buah. Harga per smartphone-nya 2.300.000. Untuk modal per smartphone-nya 1.900.000 rupiah. Nah, di sini kita akan mencari omset penjualan, total modal, keuntungan bersih, dan juga berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta, dan berapa unit yang harus dijual jika untuk mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta. Yang pertama kita akan menghitung
omset penjualannya. Nah, yakni rumusnya sama dengan jumlah dari smartphone terjual ini dikali dengan harga per smartphone-nya. Maka omsetnya akan sebesar 46 juta rupiah. Kemudian untuk modal per smartphone, total modal maksud saya, total modalnya yakni rumusnya sama dengan smartphone terjualnya, berapa jumlah smartphone terjualnya dikali dengan modal per smartphone-nya. Akan keluar total modalnya sekitar 58 juta rupiah. Yang selanjutnya ada keuntungan bersih, rumusnya yakni jumlah omset penjualannya dikurangi dengan total modal. Maka akan keluar keuntungan bersihnya sebesar 8 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya yakni ada berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Nah, yang pertama yakni kita klik di bagian data, kemudian kita klik di bagian what if analyze. Nah, di what if analyze kita klik di bagian goal sheet. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian goal sheet ini cell-nya kita pilih ini di bagian kita klik, kita pilih ini, kemudian kita klik ini lagi, setelah itu kita to value. Nah, kan ini yang ditanyakan adalah berapa unit yang harus dijual jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta, maka to value-nya kita klik 50 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50 juta. Kemudian pay changing cell-nya ini kita klik dengan ini, kemudian kita klik ini lagi. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya besar segini, 50 juta rupiah. Oke, kemudian yang selanjutnya ada untuk yang 150 juta, kita klik di bagian goal sheet. Kemudian ini kita klik di bagian B10-nya. Ini SP10, kemudian kita klik ini. Kemudian to value-nya kita klik 150 juta, maka ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. By changing cell-nya kita klik di bagian ini. Kita klik. Nah, kemudian kita klik OK. Dan akan keluar sebesar 375 ponsel jika ingin mendapat keuntungan 150 juta rupiah. Nah, itu untuk goal sheet-nya. Kita klik OK. Nah, inilah untuk goal sheet dan akan didapatkan jika ingin mendapatkan keuntungan 150 juta maka jumlah smartphone terjualnya harus sebanyak 375 buah. Selanjutnya ada solver. Nah, di solver ini kita disajikan
tabel tentang jenis minuman, jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan perharinya, harga modalnya, keuntungan per gelasnya, total modal, dan juga total keuntungan, serta kapasitas produksi sebesar 250 dan modal yang dimiliki sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita harus menentukan, dan ketentuannya kita harus, yakni jumlah harus berbentuk angka bulat dengan total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. 3, jumlah yang dibuat tidak tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari, dan yang terakhir total modalnya tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Oke, yang pertama kita bisa mengklik di bagian data, kemudian kita klik di bagian solver. Nah, akan keluar seperti ini, maka kita klik reset terlebih dahulu. Kita reset, kemudian pertama-tama kita klik di bagian set objektifnya, kita klik di bagian ini, SKS 7, kemudian kita klik ini lagi, itunya kita tetap max karena kita menentukan nilai maksimal, dan kemudian by changing variabelnya kita klik ini, kita blok dari ini sampai dengan ini, dan kita klik biru ini, kemudian add, kita pilih add. Setelah pilih add akan muncul seperti ini. Nah, kita klik di bagian cell reference, kemudian biru ini. Nah, cell reference ini kita klik dari B2 sampai dengan B6. Nah, untuk yang ini kita klik in. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita add lagi. Kemudian kita isi ini B7. Ini, kemudian ini kita isi dengan sama dengan. Setelah itu constraint-nya kita isi dengan B9. Kita klik ini, dan kita klik OK. Setelah itu kita add lagi. Kemudian ini kita blok dari B6 sampai B2 sampai B6 maksud saya. Kemudian kita klik biru ini, yang ini kita klik di bagian ini. Constraint-nya kita isi di bagian C2 sampai C6. Nah, kita klik biru, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita isi add lagi, kemudian cell reference-nya kita pilih yang F7, kemudian ini kita pilih di bagian ini tetap, constraint-nya karena tidak boleh melebihi modal yang dimiliki, maka kita pilih B10. Kemudian kita klik ini, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik solve. Nah, kan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu ketemu hasil dari berapa jumlah harus yang dibuat untuk masing-masing jenis minumnya. Nah, untuk kopi gula aren sebanyak 100, kopi hitam 75, matcha latte 25, dan bubble tea-nya 0, cappuccino-nya yang 3, dan total dari semua jenis minuman yang harus dibuat adalah sebanyak 220. Untuk perkiraan penjualan tiap harinya sama, yakni kopi gula aren 100, kopi hitam 80, matcha latte-nya 25,
bubble milk tea-nya 90, cappuccino-nya 30. Nah, untuk harga modalnya masih sama. Untuk total modalnya yakni kopi gula aren sebesar 800.000, 325.000 untuk kopi hitam, matcha latte-nya 225.000, bubble milk-nya 0, cappuccino-nya 120. Dengan demikian total modal dari semua jenis minumannya sebesar Rp1.580.000. Untuk total keuntungannya untuk kopi gula aren sebesar 600.000, 375 untuk kopi hitam, dan 225 untuk matcha latte, 210 untuk cappuccino, maka total keuntungan seluruh jenis minumannya sebesar 1.410.000 maksud saya. Nah, demikian video penjelasan dari basic Excel 1, 2, 3, 4, kemudian Goalseek, dan juga Solver. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.